Hai guys, welcome back to Nana Watson channel again. Nah ini guys, barusan kita makan sushi, kura sushi di deket rumahnya nenek ya guys. Nah ini kita langsung belanja di supermarket yang deket rumahnya nenek juga guys. Nah ini aku minta maaf karena videonya ini nggak ada suaranya guys. Aku nggak tahu kenapa kok bisa beberapa video yang ada di yang aku rekam dari kamera pocket nggak ada suaranya guys, jadi aku minta maaf ya. Ini jadi videonya gambar doang guys, nggak ada suaranya, nggak ada audionya. Aku nggak tahu, kayaknya aku waktu itu sambil ngerekam sambil ngecas ya guys. Jadi kayaknya ini gara-gara aku ngecas sambil ngerekam, jadi kayaknya ini audionya bermasalah. Jadi guys, ini suasana di pasar yang ada di kampungnya nenek ya guys. Jadi kalau di Jepang itu guys ya, nggak ada pasar basah gitu, nggak ada ya guys ya. Adanya pasarnya kayak gini, pasarnya bersih kayak gitu. Barang-barangnya premium semua. Dan di sini tuh nggak kayak di Hong Kong atau nggak kayak di Indonesia gitu guys. Nggak kayak di Taiwan juga pasarnya. Kalau di Hong Kong, di Taiwan kayak gitu, kita selalu ada pasar basah ya guys, namanya wet market gitu. Jadi pasar ikan kayak gitu, semuanya serba fresh. Kalau di Jepang itu pasarnya kayak gini guys, jadi barang-barangnya itu bersih semuanya, premium kayak gitu, udah dibungkus-bungkusin kayak gitu. Jadi kita nggak bisa beli sekilo 2 kilo kayak gitu, jadi kita belinya itu udah dibungkusin gitu, sebungkus berapa kayak gitu. Jadi ini kita mau belanja bikin kimchi ya guys ya, karena nenek itu suka banget kimchi buatan aku. Jadi setiap aku datang di rumah nenek, dia harus bikin kimchi gitu, pokoknya itu wajib ya guys, karena dia suka banget kimchi resep aku. Padahal aku udah kasih dia belajar sama aku, tapi dia itu bikin, tapi katanya rasanya tuh tetep beda, nggak sama yang aku bikin guys. Walaupun di rumah masih ada stok, setiap aku datang di rumah dia itu dia maunya bikin kimchi lagi. Dia mau dikasihkan teman dia, saudara dia gitu, kayak sepupu dia kayak gitu guys. Jadi dia tuh suka banget bikin kimchi. Nah ini tiba-tiba udah nyampe di rumah ya guys ya. Dan ini aku siapin juga bahan-bahan, dan kita bikin bareng gitu, kita kerja sama gitu guys. Nah ini guys, tetap aja nggak ada suaranya. Aku lupa cek ya guys, kalau video ini nggak ada suaranya. Aku rekam aja karena aku sibuk banget. Ternyata ini klipnya itu seharian dari kemarin sampai sekarang, ternyata klip video yang di sini tuh nggak ada audionya guys. Padahal ini kita bercerita lucu banget kayak gitu guys. Jadi mengenang pertama awal-awal aku ketemu dia, dan ketemu kakek sampai kakek meninggal kayak gitu. Kita itu cerita-cerita kayak gitu guys ya, dan ketawa-ketawa gitu. Pokoknya lucu banget, kita lagi mengenang waktu awal-awal kita ketemu gitu guys. Nah ini pokoknya lucu banget, sebenarnya lucu banget ini. Cuman karena nggak ada audionya, aku jadi kayak kehilangan memori gitu guys. Ya jadi gambar doang ya, nggak apa-apa deh, ini buat kenang-kenangan aku sama nenek pas kita ketemu. Ada cerita, setidaknya ada kenang-kenangan waktu kita bersama gitu ya guys ya. Kita masak kayak gitu, jadi buat kenang-kenangan. Nah ini guys, aku siapin bahan-bahannya semuanya, aku potong-potongin kayak gitu bareng sama dia sambil bercerita. Ya nggak tahu, pokoknya aku sama dia ini klop banget. Nggak tahu kenapa kok bisa aku sama dia itu kalau kumpul itu selalu kayak seru banget gitu guys, lucu pokoknya, seru banget gitu pokoknya.
klop banget pokoknya intinya ya guys ya. Kita bercerita, kita berdongeng-dongeng kayak gitu. Bukan gosip ya guys ya. Kita di orang Jepang nggak suka gosip. Kita sukanya mengenang masa lalu kita yang lucu-lucu gitu, kejadian yang lucu banget. Jadi kita sambil cerita kayak gitu, sambil ngomongin kayak anak-anak ngapain aja kayak gitu setiap harinya, jadwalnya apa kayak gitu guys, mereka sukanya makan apa setiap hari gimana kayak gitu, pokoknya intinya kayak gitu. Terus ngomongin kebiasaan orang Indonesia gitu, kebiasaan orang Jepang kayak gitu sih. Kita nggak pernah ngomongin orang lain ya guys. Jadi aku kalau hidup sama nenek nih ya guys ya, kalau hidup di Jepang pokoknya selalu positif orangnya, nggak ada yang negatif kayak gitu, kayak semua pokoknya baik-baik semuanya, nggak ada yang negatifnya, pokoknya selalu positif. Jadi aku belajar banyak juga sama orang Jepang ini ya guys ya. Selain orangnya cuek dengan kehidupan orang lain, mereka sangat ini menghargai orang lain juga. Dan yang pasti aku belajar banyak banget sama dia tentang budaya Jepang, tentang adat istiadat, semuanya kayak gitu, sopan santun, kayak gitu guys ya, tentang menghargai orang, kayak gitu, dan nggak suka ngomongin orang kayak gitu. Pokoknya intinya kalau sama dia ini kita tuh berlucu-lucuan gitu, bercerita tentang diri kita sendiri yang mengenang kita lucu banget kayak gitu. Kayak awal aku ketemu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa kita sama-sama nggak bisa berkomunikasi guys, jadi kayak gitu. Dia nggak tahu bahasa Inggris, aku juga nggak tahu bahasa Jepang, dan kita ngomongnya pakai bahasa isyarat kayak gitu guys. Awal-awalnya kita ketemu kayak gitu guys ya. Jadi ini kita sambil bercerita, sambil ngomongin anak-anak, ngomongin kebiasaan sehari-hari, jadwal aktivitas sehari-hari ngapain, ngomongin kesehatan kayak gitu, makanan yang sehat kayak gitu sih. Jadi pokoknya positif banget sama nenek ini ya guys ya. Tuh dia tuh ketawa, kita ketawa itu karena kita lagi ngomongin, kamu ingat nggak pas awalnya kita ketemu, komunikasi kita itu seperti apa kayak gitu, dia ngomongin kayak gitu. aku ketawa dah kayak gitu ya. Ini guys lah, ini pokoknya momen dia pertama bilang, pertama suami aku mau minta susu sama kamu, tapi dia miriku gitu. Terus aku nggak tahu miriku itu apa, miriku gitu guys, aku nggak tahu. Terus dia ini mo gitu guys. Kayak sapi. Miriku sapi ya, mo itu apa ya, berarti susu sapi atau daging sapi kayak gitu pokoknya. Terus akhirnya aku keluarin kayak susu, kayak minuman kayak gitu ya. Ternyata dia mau minum susu segar. Terus udah kita ini lagi mengenang itu awal-awal kita komunikasi, kita ketemu kayak gitu. Jadi pokoknya lucu banget. Jadi dia bercerita itu, terus aku nanggepin ceritanya itu ya, aku masih ingat, lucu banget ya. Terus sekarang kalau inget yang dulu-dulu gitu, awal kita ketemu, jadi kita tuh saling ketawa, saling lucu gitu ya guys ya. Pokoknya lucu banget. Dan aku sama dia itu ya guys, pokoknya klop banget. Kalau keluar di tasnya dia ini ya guys, dia selalu bawa plastik kayak gitu. Plastik bawa, pokoknya di tasnya dia itu komplit banget, ada plastik, ada tusuk gigi, ada, pokoknya komplit banget ya guys. Jadi di suatu hari bapaknya anak-anak tuh bawa kita pergi ke tempat, nggak tahu permainan apa, bowling ya guys, di tempat bowling gitu.
Ini dia lagi ceritain di tempat bowling gitu, dan di situ tuh dia tuh pesen makanan banyak banget, dan padahal kita barusan makan. Terus di tempat bowling itu kita harus pesen makanan juga ya guys ya. Dan nah itu kan pas kita udah selesai bowling, otomatis makanannya nggak kemakan kan, banyak banget. Terus ya udah dimasukin lah sama dia dimasukin di plastik, dibawa pulang lah sama dia. Harusnya bapaknya anaknya, ngapain sih bawa pulang makanan kayak gini, kata dia. Gini motai nenek, kata dia, buang-buang kayak gitu, boros, mau bazir kayak gitu. Pokoknya intinya kayak gitu, dia nggak mau buang-buang dan boros dan mau bazir. Jadi dia bawa plastik itu di dalam tas dia itu, dimasukin lah makanan-makanan itu ke dalam plastik, terus disimpan sama dia. Terus aku, tas kamu banyak banget ya, kayak isinya komplit kayak Doraemon gitu. Nah ini aku lagi ngomongin waktu itu ya guys ya. Aku sebenarnya juga nggak suka buang-buang makanan kayak gitu guys. Aku sama dia itu sama. Aku jadi kalau di restoran ada makan sisa kalau bisa dibawa pulang sih aku bawa pulang. Kalau mereka nggak izinkan, di beberapa restoran juga nggak dibolehin kita bawa pulang ya guys. Jadi ya udah dibuang gitu. Tapi nenek sama aku tuh sama karakternya. Jadi dia sayang daripada dibuang. Waktu itu kayaknya nggak boleh dibawa pulang. Jadi masih banyak banget makanannya. Terus juga jadi pas dia di tasnya dia juga ada makanan, ada plastik. Jadi kebetulan langsung aja masukin aja di dalam plastik, kita bawa pulang buat makan besok kayak gitu. Pokoknya lucu banget guys. Nah ini anak-anak lagi nyobain kimchi yang aku bikin. Dan kita masih lanjut bercerita-cerita, ketawa-tawa sambil bikin kimchi guys. Oke guys, kita mau lanjut bikin kimchi. Dan buat kalian yang penasaran, ikutin terus vlog kita di Jepang. Jangan lupa like and subscribe and comment ya guys ya. Dan terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.